sebenarnya kenapa amandemen itu perlu dilakukan? Nah, ini kalau ada pertanyaan kayak begitu, jawabnya pakai teorinya KCWR. Jadi KCWR itu mengatakan bahwa konstitusi itu adalah resultante dari kesepakatan politik. Jadi artinya kalau kesepakatannya politik berubah, ya itu pasti amandemen. Jadi sebenarnya misalnya kayak Pak Harto menjadi presiden 32 tahun, ya itu sebenarnya kan bukan salah Pak Harto. Ya, jadi Prof. Kailan benar, itu terjadi perubahan besar-besaran. Dan memang antara satu pasal dengan pasal lainnya, itu kadang ada yang terlepas dan tidak nyambung. Maka dengan demikian, barangkali ketika itu kita dapat memahami situasi politik yang euforia pasca reformasi, di mana publik kemungkinan besar para elit politik itu seolah baru keluar dari sarang yang selama tertekan, kemudian bebas merdeka, kemudian apa yang tertera dan dianggap yang ada dalam Orde Baru jelek semua, maka semua harus dirubah. Nah, sehingga dengan yang saya baca dari notulen yang ada, ketergesa-gesaan waktu ketika itu diubah dengan deadline, maka barangkali itulah yang menyebabkan dalam tanda petik ketidaksempurnaan dalam penyusunan undang-undang. Sekarang mau kita mulai untuk menampilkan komentar-komentar di dalam video yang sudah ditonton. Kita mulai dengan Pak Slamet Purnomo. Ada Pak Slamet Purnomo? Ada, Prof. Ya, silakan. Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum mengamanatkan Pancasila sebagai inti keterdalaman citra hukum di Indonesia. Setelah adanya amandemen Undang-Undang 1945, ada beberapa pasal yang tidak konsisten dengan Pancasila. Kemudian Pancasila yang perlu diamandemen menurut saya adalah pasal 2 ayat 2 tentang kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Dikembalikan lagi sebelum amandemen, yaitu kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Pemusyawaratan Rakyat, Prof. Makasih, Prof. Baik, Pak Slamet Purnomo ya. Ya, Prof. Ya, jadi hukum maupun perundang-undangan termasuk undang-undang dasar itu memang tergantung kekuatan politik yang akan mempertahankan atau mengubahnya. Nah, jadi apapun usulan Pak Slamet itu boleh saja, tetapi ada dua argumentasi yang harus, atau ada dua yang menyebabkan gagasan itu bisa terwujud. Pertama adalah dukungan analisa akademis, karena ketika mengusulkan itu pasal 37 mensyaratkan harus disertai alasan-alasannya. Jadi pasal yang akan diubah, kemudian diubah menjadi berbunyi seperti apa, kemudian disertakan alasan-alasannya. Kita lanjutkan tadi yang belum, berarti Pak Muhammad Tafid. Silakan, Pak. Menurut saya, pasal yang harus diamandemen antara lain pasal 6A Undang-Undang NRI 1945 terkait aturan Pilpres. Indonesia memiliki ideologi Pancasila yang menjadi sumber dari segala sumber hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia seharusnya mengikuti ideologi Pancasila yang mengarah kepada demokrasi Pancasila, yakni demokrasi perwakilan, bukan mengarah kepada demokrasi langsung yang menonjolkan
liberalisme seperti yang terlihat dari perubahan pasal khususnya pemilihan presiden langsung yang tidak sesuai dengan Pancasila. Pemilihan presiden langsung yang mentransplantasi sistem presidensialisme Amerika. Konsekuensi terhadap pemilihan presiden langsung tersebut terjadi pertentangan dengan Pancasila sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Cara ini terbukti jauh dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang mencerminkan musyawarah untuk mufakat sebagai cerminan dari kebersamaan, bukan voting yang menonjolkan individualistis. Pasca amandemen, pemilihan presiden diubah melalui pasal 6A bahwa presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Pemilihan presiden langsung inilah yang bertentangan dengan Pancasila. Amandemen pasal 6A telah melanggar prinsip dan merusak sistem yang secara mendasar diatur dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945. Pemilihan presiden langsung telah mengubah sistem demokrasi perwakilan menjadi pemilihan langsung yang secara jelas bertentangan dengan Pancasila. Iya, ada nggak yang menonton diskusi kalau nggak salah kemarin semalam di Kompas TV. Ini dialognya persis seperti ini. Ya, jadi perdebatan apakah presiden perlu kembali dipilih oleh MPR. Itu intinya Pak Tafib itu ya, Pak Tafib. Siap. Ya. Siap. Betul. Ada yang nonton nggak? Coba. Luar biasa. Itu tolong cari rekamannya Kompas TV kalau nggak salah, acara kira-kira jam 18 atau 19 lah, jam 7 malam itu semalam ya. Itu debatnya antara Wakil Ketua DPD RI dengan Bivitri, seorang pakar hukum tata negara. Menarik sekali itu argumentasinya. Saya kira bagus ini Pak Tafib ya. Jadi artinya bahwa Anda melihat itu potensial. Perkara benar salah itu nggak ada di dalam hukum tata negara. Semua boleh usul. Yang penting argumentasinya itu bisa dipertanggungjawabkan, masuk akal ya, secara yuridis benar ya. Kemudian secara logika, secara ilmu politik, secara itu bisa masuk akal. Ya. Jadi kalau Pak Tafib mau menjadikan ini menjadi tesis, saya kira ini menarik. Diteruskan Pak Budianto. Ya, silakan. Ada Pak Budianto ya? Oh ada, nggak, silakan. Ada Pak. Amandemen terbatas menurut Ketua MPR Bapak Bambang Susatyo SE antara lain 1. Menambah ayat dalam pasal 3 yaitu MPR berwenang menyusun GBHN. 2. Menambah ayat pasal 20 DPR berwenang menolak dan mengembalikan RAPBN manakala tidak sesuai dengan GBHN. Menurut Ketua MPR Bapak Bambang Susatyo SE, setiap pergantian kepemimpinan presiden terjadi perubahan haluan. Oleh karena itu, visi dan misi presiden dijadikan visi dan misi negara dalam GBHN. Itu sesuai dengan rekomendasi Badan Pengkajian MPR dari rekomendasi MPR tahun 2009-2014 dalam KEP nomor 4 2014 yaitu reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional dengan model GBHN, Pak. Ya, jadi kalau model GBHN itu sebagai istilah, tapi kan nggak pakai tanda petik kan itu, sebagai istilah nggak apa-apa. Jadi ya sejenis lah, mirip modelnya kayak GBHN. Nah, tetapi Pak Bambang Susatyo kan sudah menyatakan bahwa nanti istilah yang mau dipakai itu PPHN. Jadi pokok-pokok. Jadi menambah ayat dalam pasal 3 MPR berwenang menyusun GBHN itu pasti Anda salah. Pak Bambang Susatyo nggak pernah ngomong kayak begitu. Bahwa itu sesuai dengan rekomendasi itu ada, itu dengan model GBHN itu betul. Nah, jadi hati-hati ya antara istilah yang masih belum punya makna, belum punya nama, tetapi kalau sudah menjadi pasal itu namanya baku. Ya. Jadi dulu sebelum GBHN itu ada pembangunan semesta berencana. Ya. Bung Karno dulu pakai itu sistem pembangunan
semesta berencana. Nah, kemudian mulai Pak Harto dikembalikan seperti bunyi Undang-Undang Dasar itu bunyinya GBHN. Nah, sekarang GBHN kemudian dihapus dan mau dihadirkan lagi, namanya diusulkan, belum tentu jadi itu juga, belum tentu nanti disepakati, tapi yang sudah disebut-sebut adalah PPHN. Kita lanjutkan Pak Ahmad Komarul. Monggo Pak, silakan Pak. Setelah diberikan masukan dari berbagai pihak, yang salah satunya adalah Prof. Kailan, akhirnya negara Indonesia melalui Ketua MPR, Bapak Bambang Susatyo, mengakui bahwa UUD NRI 45 hasil amandemen merupakan produk yang tergesa-gesa, sehingga ada pasal-pasal yang tidak sinkron atau terputus. Melalui Ketua MPR, ke depan akan dilakukan amandemen terbatas terkait dengan pasal 3, menambah wewenang MPR dalam TAP GBHN, dan juga pasal 23 terkait DPR yang dapat menolak RAPBN yang tidak sesuai dengan GBHN. Secara pribadi saya mengusulkan perubahan pada pasal 1 ayat 2 ya, dengan frasa bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dirubah atau dikembalikan ke frasa sebelum dilakukan amandemen, yaitu kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Dan pasal ini tentunya berkorelasi dengan pasal 6A maksud saya ini, Bro, Dokter. Di mana dalam pasal tersebut Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung. Dikembalikan frasa sebelum amandemen bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR dengan suara terbanyak. Bagi saya pemilihan langsung ini banyak mandorotnya dan banyak persoalan-persoalan yang muncul. Demikian, Dokter. Ya, keinginan untuk merubah pasal tentang kedaulatan rakyat itu tadi sudah disampaikan. Ya. Kemudian korelasinya adalah pemilihan langsung presiden yang itu berarti juga harus dirubah. Ya. Ini sebenarnya membuat rekonstruksi baru, ya, atau bahkan rekonstruksinya itu kembali ke Undang-Undang Dasar sebelum diamandemen. Ya. Pak Subur Purwanto, silakan. Di sini menurut saya pasal yang perlu dirubah adalah pasal 6 ayat 2 terkait pengusulan calon presiden dan wakil presiden harus melalui partai politik. Sebaiknya bisa ditambahkan melalui jalur independen. Mengingat sekarang banyak tokoh yang menghubungi dan dipercaya masyarakat tetapi tidak punya kendaraan parpol, sehingga lebih banyak pilihan bagi rakyat untuk memilih, tidak selalu dari orang parpol. Iya, jadi ini mengubah pasal 6A, tapi bukan menjadi pemilihan melalui MPR. Ini ada alternatif lagi, yaitu mengajukan calon independen. Itu juga menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai kuliah hukum konstitusi yang kedua untuk kelas Sabtu Minggu B. Ya, Sabtu Minggu ada 2 kelas, kelas A dan B. Ini adalah kelas yang B. Ini bahannya. Ya. Jadi ada yang ngutip ini dipakai untuk kesimpulan. Ini bukan kesimpulan. Ya. Ini adalah awal kenapa orang ingin merubah atau ingin mengamandemen Undang-Undang Dasar. Kalau ada kodenya UUD NRI itu berarti undang-undang setelah diamandemen. Jadi kalau sebelum diamandemen namanya ya Undang-Undang Dasar 1945. Tapi setelah diamandemen namanya ditambahi itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Ya. 3 kelompok ini sebenarnya normal aja. Jadi kelompok pertama menganggap ya undang-undang setelah disempurnakan 4 kali itu, setelah diamandemen 4 kali ya sudah cukuplah itu. Itu mereka seperti itu. Yang pertama itu menganggap perlu disempurnakan. Jadi apa yang ada sekarang ini perlu disempurnakan. Nah, yang kedua ingin tetap seperti sekarang ini. Jadi kurang tepat kalau ada perubahan kembali. Kemudian yang ketiga yang ingin kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Nah, sebenarnya antara yang pertama dan yang ketiga itu prosesnya sama saja. Apakah mau menyempurnakan atau kembali ke Undang-Undang Dasar 45 sebelum amandemen atau gabungan. Jadi ada perubahan yang baru, tetapi ada juga yang kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Ya.
Kalau usulnya Pak Bambang Susatyo itu sebenarnya gabungan. Yang pertama itu kembali ke Undang-Undang Dasar 45, tetapi yang pasal mengenai DPR itu berarti baru. Ya, jadi kalau akan ada perubahan, isinya hanya ini. Di dalam pasal 37 itu disebutkan bahwa perubahan itu bersifat adendum. Artinya adendum itu tambahan atau perubahan itu hanya merupakan catatan. Artinya pasal aslinya itu tetap ada di situ, bukan seperti amandemen yang terjadi saat ini. Artinya pasal-pasal yang lama itu digusur hilang dan diganti dengan yang baru. Ya. Sebenarnya amandemen itu biasa, di Amerika itu sering dilakukan. Sebenarnya kenapa amandemen itu perlu dilakukan? Nah, ini kalau ada pertanyaan kayak begitu, jawabnya pakai teorinya KC Ware. Jadi KC Ware itu mengatakan bahwa konstitusi itu adalah resultante dari kesepakatan politik. Jadi artinya kalau kesepakatannya politik berubah, ya itu pasti amandemen. Jadi sebenarnya misalnya kayak Pak Harto menjadi presiden 32 tahun, ya itu sebenarnya kan bukan salah Pak Harto, ya itu kan undang-undang dasarnya itu sejak awal memang tidak ada pembatasannya, gitu, ya. Tapi ketika situasinya berubah, menganggap itu terlalu lama, nah kemudian dibatasi menjadi dua kali saja. Ya. Tapi sekarang kan ada juga keinginan-keinginan untuk menjadikannya menjadi 3 kali masa jabatan itu. Ya boleh aja, namanya cita-cita. Tapi kan harus merubah undang-undang dasarnya. Bisa apa enggak? Ya silahkan. Kalau memang bisa, ya itu menjadi kenyataan baru di dalam tata negara. Jadi apapun yang menjadi kesepakatan politik itu akan menjadi peraturan yang baru. Kalau bicara mengenai perubahan, kita harus menggunakan pasal 37. Ya. Usul perubahan ada persyaratannya, yaitu persyaratan politis sepertiga dari anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi harus membuat usulan. Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah. Jadi pasal atau ayatnya jelas beserta alasannya. Nah inilah yang menjadi tugas kita yang belajar di di program Magister Hukum, terutama yang konsentrasi di hukum tata negara, sehingga bisa memberi argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan secara yuridis konstitusional, termasuk alasan-alasan politik maupun budayanya, kulturnya, sosial budayanya. Nah, untuk mengubah ini persyaratan politis lagi, sidang permusyawaratan harus dihadiri sekurang-kurangnya 23 anggota MPR. Nah, putusannya untuk mengubah itu diambil kurang-kurangnya 50% ditambah 1 dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi dari seluruh, jadi bukan dari 2/3. Ya. Taruhlah supaya gampang, misalnya kalau anggota MPR itu ada 1.000, maka yang mengusulkan harus 334 lah minimal, misalnya gitu. Nah, harus dihadiri 2/3. Jadi 2/3 itu berarti lebih dari 666. Ya. Kalau anggotanya 1.000, lebih dari 666 hadir, tetapi keputusannya itu harus 50% tambah 1 dari seluruh anggota majelis. Bukan anggota MPR yang hadir, tapi seluruh. Jadi berarti dari 660 atau 667 atau lebih yang hadir itu, berarti kira-kira minimal 501 harus setuju. Ini juga bukan syarat yang ringan. Khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Nah, ini yang sering dulu saya pertanyakan, gimana caranya supaya NKRI bisa dirubah. Ya. Tapi diskusi ini nanti mungkin bisa dikembangkan sendiri, silahkan berpikir gimana caranya. Kemudian ini tadi yang saya katakan, jadi amandemen atau perubahan itu bukan soal masalah benar dan salah. Ya, siapa saja boleh usul. Ya. Jadi yang penting adalah disetujui atau tidak.
Ya. Nah, jadi usulan amandemen itu apa saja bisa. Tapi persoalannya bagaimana para pengusul itu bisa meyakinkan sebegitu banyak anggota MPR yang lain supaya mereka juga setuju. Nah, apa saja yang bisa dirubah, semua bisa dirubah, ya, kecuali pembukaan, ya. Karena ada yang berpendapat pembukaan itu adalah deklarasi berdirinya negara. Jadi kalau itu dirubah, itu ya negaranya bisa bubar, ya, bukan hanya dasar negaranya, tetapi negaranya itu sendiri yang bisa bubar. Maka ada kesepakatan pembukaan ini tidak dilakukan perubahan. Nah, ini yang pendapat Prof. Kailan. Ya. Bisa dibaca di dalam bukunya ini, Inkonsistensi dan Inkoherensi. Kalau yang belum punya bukunya silahkan cari. Ya. Saya sudah tidak punya, tapi banyak yang menemukan entah di mana carinya. Ya. Jadi menurut Prof. Kailan, amandemen yang sudah dilakukan itu pada hakikatnya seperti menghadirkan undang-undang yang baru, yang sama sekali berubah. Paling tidak pasal-pasalnya itu, filosofinya berubah, prinsip-prinsip nilai dan pokok-pokok pemikirannya berubah. Nah, antara lain apa yang kontroversi? Nah, inilah yang kemudian kontroversi MPR. Ya. Dalam pasal 2 ayat 1 diatur MPR terdiri, tadi sudah saya terangkan, anggota DPR dan anggota DPD. Ya. Jadi MPR ini sebenarnya legitimasi dari dua lembaga yang sangat kuat, ya. Karena itu maka banyak yang ingin memberi kewenangan yang lebih kuat lagi, termasuk menetapkan PPHN tadi yang sudah dibicarakan. Nah, inilah yang istilah Prof. Kailan ini inkonsistensi dan inkoherensi. Tidak konsisten terhadap apa? Terhadap dasar negara, karena Pancasila ini guru norm yang menjadi sumber segala sumber hukum, termasuk sumbernya Undang-Undang Dasar. Kalau inkoheren itu di antara pasal-pasal itu ada yang tidak taat azas, ya. Artinya antara pasal yang di depan dengan pasal yang di belakang itu namanya inkoherensi, inkoheren, ya. Jadi tidak sejajar. Ya. Nah, itulah yang misalnya pemilihan presiden dinyatakan secara langsung, tetapi pemilihan gubernur dan bupati dinyatakan secara demokratis misalnya. Kenapa istilahnya tidak disamakan saja? Kalau tidak langsung, kenapa tidak langsung disebut pemilihan tidak langsung? Tapi ada yang menggunakan istilah demokratis sehingga menimbulkan perdebatan. Nah, ini juga kontroversi kedaulatan rakyat. Tadi yang sudah kita bicarakan tadi, adalah ini kontroversi kedaulatan rakyat. Jadi kedaulatan berada di tangan rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Tadi yang saya ulang-ulang, hati-hati, jangan sampai salah menyebutnya Undang-Undang Dasar. Jadi bukan menurut undang-undang. Nah, MPR lembaga dengan kewenangan tertinggi. Ya, kenapa? Karena boleh mengubah Undang-Undang Dasar. Nggak ada lembaga lain yang bisa mengubah Undang-Undang Dasar. Padahal Undang-Undang Dasar itu mengatur semua. Mengatur presiden, mengatur MPR, DPR, semua diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Jadi logikanya, mana lembaga yang kewenangannya paling tinggi? Ya sebenarnya MPR. Tanpa dikatakan lembaga tertinggi, dia sebenarnya lembaga dengan kewenangan tertinggi. Nah, ini juga sudah saya siapkan ini. MPR diberi kewenangan untuk membuat garis-garis besar haluan negara atau tadi disebut PPHN misalnya. Ini silakan nanti diperdalam sendiri. Sekarang tugasnya ini ya, buat makalah tentang usulan perubahan terhadap pasal-pasal ini tadi. Kan tadi sudah disampaikan secara ringkas-ringkas ya, yang inkonsisten dengan Pancasila. Tolong kalau bisa saling kencan supaya tidak sama, ya. Karena kadang-kadang kalau ada 2 atau 3 yang temanya sama, kadang-kadang juga kelihatan saling mencontek, itu membuat saya ragu-ragu karena saya tidak bisa membuktikan yang mana yang nyontek.
Ya, akhirnya mau memberi nilai walaupun bagus, mau memberi nilai maksimal, akhirnya ragu-ragu ya. Karena itu kalau bisa ada kesepakatan supaya jangan sama, atau kalau tahu ada teman yang mau nyontek atau itu disarankan membuat yang lain karena itu bisa merugikan. Jadi dua-duanya atau tiga-tiganya sama-sama rugi. Nah, tadi yang buku ini bisa cari, tapi kalau yang buku saya itu mungkin sudah ada yang bisa mendapatkan. Nanti kalau tidak, nanti saya beritahu kalau masih ada yang butuh, nanti ada staf saya yang bisa membantu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.